Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji serta syukur tahtinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, terutama nikmat hidup, karena dengan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, artinya bahwa kita masih bisa bercocok tanam di dunia ini. Karena apa? Karena dunia adalah tempat bercocok tanam yang mana hasilnya nanti akan dijual di akhirat. Adapun tanaman-tanaman yang kita tanam adalah amal-amal kita. Jadi amal-amal kita nanti di yaumul akhirat itu tergantung pada amal kita di dunia. Untuk itu maka hendaknya kita betul-betul memanfaatkan kehidupan kita ini untuk bercocok tanam, yaitu amal-amal kita. Ya salah satunya kita menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu yang syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di sini saya bukan memberi pelajaran, tapi marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama bermuhasabah. Marilah kita sama-sama mengkritik diri kita masing-masing, karena mungkin selama ini kita terlalaikan dengan berbagai macam-macam aktivitas kehidupan kita. Boleh jadi kita dilalaikan oleh pekerjaan kita. Boleh jadi kita dilalaikan dengan urusan-urusan kita. Dan boleh jadi kita dilalaikan dengan hiburan-hiburan. Dan boleh jadi kita dilalaikan dengan permainan-permainan yang begitu banyak sekali pada saat ini. Apalagi dengan berkembangnya dunia maya. Maka sehendaknya kita harus tetap terbukakan hati kita, terbukakan pikiran kita untuk tetap menanam amalan-amalan baik, yang mana amalan baik tersebut tentu akan menghasilkan nanti di yaumil akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boleh jadi pada saat ini kita merasa puas dengan amal-amal kita. Boleh jadi pada saat ini kita sudah merasa cukup dengan amal-amal kita. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, apabila kita berpikir dengan betul-betul, boleh jadi amal-amal kita tersebut jauh seperti apa yang kita harapkan nanti di yaumil akhirat. Maka banyak sekali nanti di yaumil akhirat orang-orang yang menyangka bahwa amal-amalan itu banyak sekali akan didapatkannya, tetapi banyak sekali orang tersebut yang muflis, yaitu orang-orang yang rugi. Sudah bersusah payah beramal di dunia, tetapi ternyata nanti di akhirat hasilnya nihil atau kosong, atau yang dinamakan hampa. Ada beberapa amal yang boleh jadi nanti
akan mendapatkan nilai hampa nanti di yaumil akhir, akan mendapatkan nilai kosong nanti di yaumil akhir. Yang pertama adalah sholat, karena banyak sekali sholat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Boleh jadi kita mungkin sholat terus, tapi banyak sekali atau sering sekali melakukan kemaksiatan. Banyak sekali melakukan kedurhakaan. Kenapa demikian? Karena sholatnya itu tidak tanha anil fahsya, tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Adapun penyebabnya adalah yang pertama adalah lalai. Wa wailul lil musallin, yang kita telah apa dalilnya. Nanti orang yang lalai itu wa wailul musallin artinya hampa. Bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka, itu neraka wail. Jadi banyak sekali nanti orang-orang yang melakukan sholat di dunia, tapi nanti di yaumil akhir akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Artinya amal sholat itu hampa, tidak berfaedah. Menurut para ulama, yang dimaksud lalai ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah lalai terhadap waktu-waktu sholat. Ini banyak sekali yang sering kita lakukan. Kita tidak berusaha untuk sholat pada tepat waktu. Banyak sekali. Kita mungkin disibukkan dengan sekarang lagi musim kompetisi ya, sepak bola. Diadakan isya misalkan Persib, mendingan nonton Persib dulu. Nanti isya nanti setelah beres pertandingan. Atau mungkin banyak yang dilarikan dengan gadget, dengan HP, membuka aplikasi sehingga kita terlena bobokan, sehingga lalai dalam melaksanakan sholat. Atau boleh jadi kita dengan alasan lelah karena sudah bekerja. Nanti di yaumil akhir tidak ada alasan-alasan yang demikian. Tapi dalam di yaumil akhir sudah jelas as-sholatu ala waktiha. Seutama-tama salat itu adalah fi awali waktiha. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan Allah, tidak ada alasan tunduk, tidak ada alasan tanggung. Pokoknya kalau ingin amalan sholat kita nanti yaumil akhir tidak hampa, ya kita harus memperhatikan waktu-waktunya. Misalkan subuh, ya alarm di alarm. Alarm bunyi, paling mana ya? Wah, masih ngantuk, atau kemarin saya udah lelah nih, ingin istirahat dulu sebentar, tapi nyatanya sholat subuh tertinggalkan. Ini salah satu bentuk kelalaian. Banyak sekali yang rumahnya DKM, yaitu dekat masjid, tapi ternyata pada waktu sholat tidak pergi ke masjid. Nah ini, maaf, saya bukan ini, tapi memperingatkan supaya amal ibadah sholat kita nanti tidak bernilai hampa. Kemudian lalai dalam tidak melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Ini menurut ulama itu termasuk dalam kelalaian. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Tapi seharusnya kita kembalikan lagi bahwa kita ini sedang sholat. Boleh jadi ketika Allahu Akbar kita merencanakan, memplanning. Karena kita tadi sudah bekerja, nanti kalau udah ini pasti ini. Kemudian ke ini, ke situ dan lain sebagainya. Kalau ibu misalkan, saya ini mau masak ini nih, bumbunya apa saja nih. Ini semestinya hal yang demikian ini kita kembalikan bahwa kita ini sedang sholat. Kita harus berusaha khusyuk terhadap sholat tersebut. Karena apabila kita diikuti dengan angan-angan di dalam sholat, berarti
kita mengikuti kemauan setan, maka setan akan bergembira. Tapi sebaiknya kita harus berusaha apabila kita ada gangguan ini itu, kita kembali lagi, oh ingat bahwa kita ini sedang sholat. Dan demikian khatib juga, manusia sama. Tapi karena khatib sudah mengetahui dari ulama-ulama, maka berusaha untuk mengembalikan bahwa kita ini sedang sholat. Kemudian yang selanjutnya yang dimaksud adalah tidak berusaha memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Kita dituntut untuk belajar. Manusia itu dituntut untuk belajar. Karena apa? Manusia itu diberi otak, diberi akal. Nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di yang akhirat. Jangan sampai kita terninam-bobokan. Kita harus belajar dan terus belajar. Walaupun sudah tua, walaupun sudah lulus sekolah, seperti dan lain sebagainya, walaupun sudah berhenti bekerja, belajar tetap harus belajar. Man salaka thariqan bihil ilma salallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari satu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jannah, menuju surga. Ini jelas sekali bahwa apabila kita terus belajar, maka kita akan mengetahui, oh bahwa yang benar ini, yang salah ini, kita akan mengetahui. Sehingga apabila kita banyak melakukan kebaikan dan kebenaran, baik dalam ibadah dan beramal dan sebagainya, tentu akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha memahami bacaan-bacaan di dalam sholat, sehingga kita akan mengetahui bahwa Allahu Akbar. Kita, Allah itu maha besar, berarti hilangkan yang lain, lupakan yang lain, lupakan pikiran-pikiran yang lain. Ini satu aja, Allahu Akbar. Kita berarti insya Allah kalau kita makna Allahu Akbar, Allah itu maha menciptakan kita, Allah itu maha memberi rezeki kita, Allah itu maha memberikan nikmat-nikmat kepada kita, maka kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan betul-betul melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya adalah tidak ihsan. Tidak antabudullaha ka'annaka tarhu fa ilam takun tarhu fa innahu iyaruka. Kalau ihsan itu kalau diartikan itu sudah hilang dalam bahasa Sunda, itu tidak usah disuruh. Ketika dengar adzan langsung mengerjakan, siap-siap berwudu. Bahkan sebelum adzan dimulai sudah siap-siap. 5 menit misalkan sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan kita sudah siap-siap berwudu dan siap-siap pergi ke masjid. Jadi sudah hilanglah dalam bahasa Sunda. Kalau usah wah ini tanggung ini itu dan lain sebagainya, tidak ada alasan. Maka kita harus siap-siap, misalkan ada pekerjaan, mau ada pelajaran, mau acara itu juga ada kepentingan pribadi, kita harus ihsan, harus betul-betul hilang bahasa Sunda, harus terbiasa, harus habitual action, udah menjadikan kebiasaan sehari-hari. Seperti ada kalau sudah menjadi sifat, kalau sudah ihsan, kalau ada sedekah langsung aja, nggak usah pikir berapa langsung dikasih. Kalau sudah kebiasaan ada pertolongan, langsung memberi pertolongan dan lain sebagainya. Hadirin wahidat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, mengapa banyak sekali orang yang melakukan sholat tapi tidak fahsya wal munkar. Kemudian menurut para ulama yaitu tidak adanya ruh di dalam sholatnya. Kita tahu bahwa apabila makhluk tidak ada ruhnya itu akan mati, tidak bisa digerakkan, tangan, mata, kaki dan sebagainya itu tidak bergerak. Nah, begitupun dalam sholat, kalau tidak ada ruhnya, sholat itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak bisa fahsai wal munkar. Makanya sholat itu harus ada ruhnya. Nah, yang pertama, ruh sholat itu adalah ikhlas. Ikhlas yaitu mendorong untuk melakukan kebaikan. Ikhlas juga termasuk ke dalam ihsan. Jadi sudah terbiasa. Kemudian adanya khasyah, ada takut.
Jadi ruh salat itu adalah ikhlas, terus khasyah, ada rasa takut. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bahwa amalan salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa Allah itu menyaksikan kita. Takut bahwa apabila kita sholat itu nilainya hampa. Takut apabila sholat itu melakukan sholat tidak sesuai dengan contoh Rasul akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang melakukan sholat tapi keluar daripada contoh Rasul. Maka ini pun akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seperti tadi harus berusaha untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu akan menuntut kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh salat adalah zikir, yaitu kita harus selalu berzikir. Artinya jadikan salat itu sebagai pengingat kita. Apabila kita melakukan dosa, misalnya akan melakukan maksiat, akan melakukan dosa, maka kita ingat bahwa kita itu sudah sholat, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Jadi ketika berdiri itu kakinya mau dilangkahkan kemana? Mau mengerjakan apa? Atau mau merencanakan apa? Nah ini kalau sudah menjadi ruh itu, sholat itu akan berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam merencana dan lain sebagainya. Dan duduk juga tetap ingat. Duduknya tidak ketika membuka HP misalnya, tidak membuka konten-konten yang bermaksiat. Kita dulu, tapi kita misalkan membuka konten-konten yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Begitupun ketika kita berbaring, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah amal-amalan yang bisa hampa nanti di hari akhirat adalah mengaji. Kita mengaji Al-Qur'an ya, tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan. Itu banyak sekali orang yang mengaji itu tidak dipahami, tidak berusaha memahami, dan tidak berusaha untuk mengamalkannya. Ini sungguh sangat berat. Qabul maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang kau katakan tetapi tidak kamu kerjakan? Qabul maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah sangat murka terhadap orang-orang yang mengatakan tetapi tidak melaksanakan. Jadi kita berusaha untuk memahami Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, melaksanakannya. Seperti tadi sholatu ala waktiha, sholat itu pada waktunya. Artinya kalau kita masih lalai dalam sholat, berarti kita termasuk ke dalam qabul maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu akan benci terhadap kita. Maka sungguh rugi sekali ya, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas masih banyak orang sholat ya, masih jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali orang-orang pada saat ini yang mengumbar janji ya nanti saya akan ini, akan itu, ternyata nyatanya tidak dilaksanakan. Misalkan ada kemauan masjid, biar nanti sama saya akannya, ternyata buktinya tidak terpenuhi. Kalau ini baik diam aja. Kalau kita benar-benar tidak mampu ya jangan mengatakan, oh ya saya bisa, oh ya saya akan lah. Lebih baik kita jujur aja. Kalau kita mampu katakan, kalau kita tidak ya tidak. Sebab qabul maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Ini apa? Emang apa? Kalau kita selintas hanya ucapan Al-Quran, tapi kalau kita pahami dan maknai, maka ini sungguh sangat memberatkan kita. Kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, banyak sekali orang yang berzikir ya, tapi zikirnya itu hampa. Seperti yang telah diterangkan oleh ustaz-ustaz terdahulu, yaitu zikirnya hanya maaf-maaf sekali, hanya konten misalkan zikirnya, atau hanya dilakukan karena zikir itu adalah berdoa. Berdoa itu ibadah. Doa huwa ibadah. Doa itu ibadah, artinya ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai, maka tentu itu bukan doa. Boleh jadi itu adalah menjadikan maaf-maaf, menjadi suatu maaf pelecehan misalkan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi maaf. Boleh jadi karena doa itu harus sesuai tadarruan wa khufyatan. Berendah diri dan penuh rasa harap, khaufan dan tomaan, takut dan penuh rasa harap. Jadi Allah itu maha mendengar, dan Allah Sami'un Alim, tidak perlu dikeraskan, tidak perlu dilakukan, apalagi melakukannya sampai menangis, tetap ada itu, meskipun doa itu tetap menyalahi syariat. Sekarang booming sekali, mungkin yang dimaksud syiar Islam ya, karena syiar Islam itu bukan ramai lah istilahnya, bukan ramai itu, bukan banyaknya penganut, bukan. Syiar Islam itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa selama ini kita tata caranya tidak sesuai apa yang dicontohkan. Dan boleh jadi ya, kita juga dalam berdoa itu lalai. Berdoa kita meminta apa yang kita harapkan, tetapi pikiran kita itu melayang ke mana-mana. Seperti dalam sholat, seperti apa? Seperti zikir yang sudah sholat itu, subhanallah, sebagainya, banyak sekali. Atau ya bari ini wirid sambil markai anak-anak sini ya, atau sampai ya, banyak sekali ya kejadian-kejadian. Padahal ini zikir, maka pantas. Padahal zikir itu berdoa ya. Apabila kita berdoa 33 kali subhanallah walhamdulillah maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebagai buih di lautan. Ini kan pahalanya besar. Tapi kalau kita berzikirnya sambil pikirannya melayang, tentu akan menjadi hampa. Masya Allah. Hadirin wa rahmatullah. Kemudian selanjutnya adalah sedekah ya, tapi tidak sampai ke langit. Jadi kita bersedekah, tapi sedekahnya itu tidak menjadikan buah pahala. Jadi sedekahnya itu akan hampa nanti di akhirat. Seperti dalam surat Al-Baqarah, saya bacakan aja terjemahannya. Hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah, ini nih. Jadi yang pertama, sedekah itu bisa hilang itu dengan menyebut-nyebutnya ya. Memberitahu bahwa ini bahwa saya sudah itu, dan juga saya sering berpikir yang alangkah baiknya apabila kita bersedekahnya, orang lain ya misalkan mengetahui sedekah kita, orang tersebut jangan memberikan balasan misalkan, oh terima kasih Pak Hasbi telah mengenang mana, sebaiknya jangan diposting ya. Ini bisa mengurangi keikhlasan orang yang bersedekah, meskipun dalam bentuk jazakumullah khairan katsiran. Boleh jadi karena orang bersedekah kemudian mendengar ini akan timbul rasa riya sedikit. Alangkah baiknya
Jangan kalau misalkan seorang sedang berdoa aja jangan bilang, kita berterima kasihnya di dalam hati saja, berdoanya di dalam hati saja, jangan diposting. Ya sama saya terasa kalau saya misalkan, oh terima kasih Pak Sbi telah mengadakan ini, nah alangkah baiknya. Supaya apa? Kasihan orang yang bersedekah tersebut ketika orang memposting kepada kita yang sedang bersedekah, maka akan ada rasa riya dalam hati. Alangkah baiknya ya, maaf ini ya saya sering lah melihat posting-posting yang demikian. Jadi alangkah baiknya kita mendoakan di dalam hati saja, mendoakan atau ya mendoakan di dalam hati saja. Terus mujinya dalam hati saja, jangan diposting ya. Kemudian menyakiti perasaan si penerima. Jadi apabila kita bersedekah, misalkan pada yang bawah kita, banyak sekali kejadian misalkan pada ya karena merasa yang disedekahi oleh kita itu derajatnya di bawah kita, kita menyakiti orang tersebut. Padahal sama, mau orang yang miskin, mau orang yang kaya, mau orang yang biasa, itu sama manusia. Di hadapan Allah itu tidak beda-beda. Ini menandakan merendahkan seseorang. Kemudian selanjutnya seperti orang nah, kemudian selanjutnya ada riya. Nah, ini riya nih bahaya. Nah, makanya untuk supaya tidak menimbulkan riya, alangkah baiknya seperti yang saya tadi sebutkan ya, jangan sampai kita itu memuji seseorang, jangan sampai kita memposting kebaikan-kebaikan seorang. Maka nah, perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah batu itu bersih, tidak bertanah. Nah, jadi kasihan sekali ya, orang yang menyangka bahwa di dunia telah menampakkan harta yang banyak untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah, atau untuk wakaf Al-Quran. Sekarang ada banyak nih wakaf Al-Quran di medsos. Tetapi ternyata amal-amal tersebut habis oleh riya, kemudian menyebut-nyebutnya, kemudian menyakiti perasaan si penerima. Hadirin selanjutnya amal-amalan yang bisa hampa nanti yaumil akhirat. Nah, sebentar lagi ini kita akan melaksanakan saum ya. Tidak boleh bicara puasa seperti yang telah diterangkan Ustadz kemarin ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan saum. Nah, darinya adalah dari At-Tabrani, ruba shaimin hadzuhu min siyamihil ju'i wa atash. Ruba shaimin, banyak sekali orang saum, hadzuhu min siyamihi, namun dia tidak mendapatkan dari saumnya, ilal ju'i wa atash, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Al-ju'i itu lapar, wa atash itu hausnya. Nah, ini kita harus berhati-hati, kita harus mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan saum seperti yang telah diterangkan Ustadz Firman. Kiat-kiat bagaimana kita melaksanakan ibadah saum sudah dijelaskan. Dan yang perlu saya tekankan adalah asyamu al-junnah. Siam itu adalah junatun, itu tameng. Jadi kalau kita ingin pahala saum itu tidak hampa nanti dia melihat, jadikan saum itu tameng. Artinya kita harus betul-betul melaksanakan ibadah saum supaya bisa menjadi tameng untuk hari-hari berikutnya setelah saum. Jangan sampai ya tadi, yaitu hanya mendapatkan haus dan lapar dan haus. Banyak sekali mungkin ya seperti tadi diterangkan, zaman sekali banyak medsos ya. Kita mungkin ketika saum ya di baik televisi menonton seperti insert dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang mubah, maka harus dihilangkan hal yang mubah. Anak-anak ini
eh, menyulut petasan. Petasan itu adalah jahlun, ya, perbuatan jahlun. Harus dihindarkan yang pada anak-anak. Nanti jangan sampai menyulut petasan, ya, pada waktu sahur, karena menyulut petasan itu akan mengganggu orang, ya, orang yang lewat. Khatib juga pernah waktu subuh melewat, ada anak-anak menyulut petasan, nah tentu takut. Nah ini merupakan suatu perbuatan yang bodoh, yang jahlun. Kemudian boleh jadinya pada saum nanti kita ya banyaklah memposting hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka harus kita hindari supaya saumnya itu tidak hampa nanti di yaumil akhirat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sebetulnya ada beberapa poin lagi, ya, yang perlu saya sampaikan, karena keterbatasan waktu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, dan mohon maaf apabila ada ketersinggungan, karena tugas kita sebagai manusia adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Para nabi dan para rasul pun mereka semua menyampaikan wa tawassaw bil haq dan wa tawassaw. Mereka semua mendapatkan tantangan yang begitu berat. Tetapi apalah artinya zaman sekarang dengan berbagai macam fasilitas kita jauh sekali dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Akhirnya kesimpulannya, marilah kita koreksi lagi amal-amalan kita. Jangan sampai amal-amalan kita hampa nanti di yaumil akhirat. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita sudah beramal banyak tetapi hasilnya nihil nanti di yaumil akhirat. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kenuhun kami harus memberikan tausiah mengenai amalan yang hampa. Mudah-mudahan kita bisa mereview kembali, bisa introspeksi diri mengenai amal-amal yang telah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Maka kita harus senantiasa haus akan ilmu untuk bisa menggali terus apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengetahui apakah amal kita ini sesuai atau tidak. Mungkin ada sebelum ditutup, apakah ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ibu-ibu ya, ada ibu-ibu, begini nggak kelihatan. Gimana, cukup? Cukup, kan? Saya boleh didiskusikan orang cakap yang baik, dia pengawasan, mudah-mudahan ilmu bermanfaat bagi saya. Ditutup baik berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang belajar diskusi. Kita mau ngomong raya rapat. Ya, soalnya pada Isa kan, ada juga. Apa tahu ada Isa? Ada agenda. Oh, nanti. Kalau mikirnya seberapa jam deh?